Di tempat berbeda yakni di Bandara Soekarno-Hatta, seorang pria tampak meronta meminta untuk diizinkan terbang ke Kamboja ke pihak imigrasi. Pria ini bahkan sempat menyogok, tapi hasilnya gagal. Si pria mengaku akan berlibur, tapi belakangan diketahui jika ia akan bekerja dengan jalur ilegal. Kamu kemana? Phnom Penh tadi. Kalau tempat dia, itu kan masih oleh saya. Ngapain? Hah? Ngapain? Jalan dulu. Terus kerja? Nggak tahu deh. Tapi ini jalan dulu sih tujuannya. Iya, awalnya jalan-jalan terus kerja. Nggak apa-apa, jujur aja. Kerja. Ya kalau dari tempat saya ditawarin kerja situ mungkin. Mau? Sedikit soalnya saya juga Jakarta harus kerja juga. Pertanyaan saya, kalau ditawarin kerja di sana mau apa enggak? Tapi kan juga nih. Kenapa? Yang nyelipin uang ke dalam situ siapa? Itu yang pakai kakak saya. Ada Coba, ada. coba, coba. Tahu. Ya kan benar kata ini. Jadi Kenapa apa harus ngikutin aja. Iya, kenapa harus kasih uang? Tujuannya masuk ke sana. Kalau jalan dulu, cuma kalau misalnya dia kan kerja kan. Kalau misalnya tawarin saya, yang betul tahu sih saya bikin juga. Jadi kita namanya dari kata kerjaan, iya gitu. Iya, mikir dulu sebenarnya. Seumur hidup baru ini keluar negeri, Kamboja. Itu pernah juga kalau saya. Kerja apa? Potret miris pria yang nekat menyogok ingin keluar negeri demi sebuah pekerjaan ini memang ironis. Lantas bagaimana selebriti menilai video ini? Kalau menurut aku sih ya kasihannya lagi apes aja dia itu mungkin. Cuman kalau menurut aku sih ya dia mungkin belum jalannya aja untuk dapat pekerjaan di luar sana. Cuman kalau misalkan kita mau bekerja di luar, setahu aku sih harusnya semua harus diurus secara legal dulu ya. Karena kalau ilegal pasti ya itu kejadiannya pasti akan ditangkap. Jadi buat teman-teman semua yang ingin kerja di luar negeri, pastikan berkasnya semuanya all formnya harusnya udah lengkap dulu, udah aman, udah legal, baru kalian bisa keluar. Kalau misalkan seperti ini kan ya sebagai potong jawab ya. Saat kasus demi kasus mencuat di jagat maya, presenter Hari Panca dan istri Imelda Laksmi Kamis lalu juga meronta di Polda Metro Jaya. Ditemani kuasa hukumnya, Hari meminta keadilan setelah kasus penipuan rekan bisnisnya yang sudah dilaporkan sejak tahun 2015 silam mandek. Hari dan sang istri mengaku telah rugi 1 miliar, sementara pelaku kabarnya dibebaskan. Bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tahun 2018 silam tersangka mendapatkan penangguhan dengan alasan pelaku telah berusia di atas 70 tahun. Ini tuh kasus penggelapan dalam jabatan sebetulnya oleh rekan bisnisnya Mas Hari. Jadi kurang lebih itu jumlahnya sekitar yang tidak tercatat sih 1 miliar lebih, tapi yang tercatat cuma 1 miliar. Jadi kebetulan ini orangnya sudah DPO sudah tertangkap, kemudian sudah wajib lapor juga ke Polda. Kemarin kita sudah update ke sana ke penyidik, tanggal 28 diberitakannya bahwa berkasnya akan disampaikan ke Kejaksaan Tinggi. Jadi tanggal 28 kita juga akan memantau apakah benar sudah sampai berkasnya. Ya, saya juga nggak banyak berpikir, dan juga saya juga buta hukum juga. Makanya saya pakai kuasa hukum yang benar-benar pas saya dengan ibu Margaret ini benar-benar kebuka semua itu. Oh ternyata begini udah gitu. Dengan tawaran yang begini akan terjadi seperti ini gitu kan. Nah jelasin semua dan benar-benar kebuka tuh, makanya saya udah mulai lagi dia gitu. Jadi udah saya udah ikhlas lah gitu. Dia mulai daripada nanti ngerugiin orang lain, karena dia begitu juga ke orang lain kan. Setelah saya ada lagi gitu. Oh takutnya ada lagi gitu kan. Karena dulu itu kalau nggak salah waktu sebelum saya ada juga sama dua kasus apa, tapi cuma dia nggak ngelapor. Cuman dia pada waktu saya ngelapor, dia lapor ke saya si orang itu. Apa aja? Ini ya? Iya. Oh iya. Sama dong, iya gitu. Kepada tim Gospot, Imelda juga mencurahkan isi hatinya jika sang suami sudah mengalami stroke akibat memikirkan status uang yang belum kembali.
Psikis Mas Hari juga kan harus itu yang tidak terbayar gitu kan, stresnya dia gitu kan, sampai pada saat itu perusahaan tuh hampir nggak jalan gitu kan karena kasus ini. Jadi ya banyaklah kerugian material yang tidak bisa dibayar ya. Mas Hari ini kan serangan stroke ketiga. Serangan stroke ketiga ini terjadi 4 tahun yang lalu. Nah Mas Hari ini stroke itu sebelum kami menikah 7 tahun yang lalu deh, 7 tahun ya, 7 tahun lalu. Serangan pertama stroke itu waktu kita belum menikah. Itu serangan stroke kedua setelah lamaran mau menuju pernikahan. Kemudian 2 tahun kemudian setelah menikah, Mas Hari kena serangan stroke yang ketiga. Iya, 6 tahun yang lalu ya untuk serangan yang pertama. Sekarang sudah jauh lebih baik ya kan, rutin fisioterapi, obatnya juga nggak lupa. Terus makanan juga saya jaga untuk jadi udah mulai makanan sehat lah. Kalau di entertainment saya udah nggak kasih ya, ada beberapa tawaran juga walaupun cuma duduk, tapi saya nggak kasih karena itu sifatnya continue ya, maksudnya seperti stripping gitu. Saya nggak kasih. Kalau untuk entertainment tidak dulu, tapi kalau untuk masalah pekerjaan di kantor ya mau nggak mau ya harus terjun langsung karena kan beliau yang punya usaha gitu. Untuk menyambung hidup, Imelda dan Hari harus tertatih, apalagi dalam situasi Hari yang sakit-sakitan. Lantas apa harapan Hari dan Imelda? Benarkah mereka ingin uangnya kembali atau pelaku tetap harus dihukum? Karena kasus ini kan sudah lama, sudah 9 tahun dan posisinya tersangka sudah pernah menjadi DPO. Jadi kita memohon supaya penyidik bisa menahan dia karena berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP tersangka itu kan harusnya ditahan kalau jika dianggap bahwa dia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Nah ini kan sudah jelas dia sudah melarikan diri, seharusnya tidak diberikan penangguhan penahanan. Kalau nilai kerugian sih dari dulu ya, dari zaman dulu kita udah kooperatif ya. Ayo kalau mau damai ayo, tapi jumlahnya jangan yang benar gitu. Kalau sekarang kan kalau jumlahnya nggak benar kan saya juga nggak mau juga gitu ya, mendingan masuk aja kan gitu. Nilai segitu tuh kan terjadi tahun 2015 ya, banyak banget kerugian material, immaterial kan juga pasti ada dong ya. Psikis Mas Hari juga kan harus itu yang tidak terbayar gitu kan, stresnya dia gitu kan, sampai pada saat itu perusahaan tuh hampir nggak jalan gitu kan karena kasus ini. Jadi ya banyaklah kerugian material yang tidak bisa dibayar ya. Jadi ya semoga kasus ini bisa cepat selesai, bisa Mas Hari paling tidak bisa dapat kepastian hukum ya. Paling tidak kalau sudah ya apapun itu hasilnya nanti saya serahkan aja sama Allah. Apapun hasilnya kita legowo ya, terima apapun itu gitu. Kita akan terus tindak lanjut ke kepolisian supaya langsung dilimpahkan ke kejaksaan segera. Kemudian juga menuntut lagi gitu ya ke kejaksaan juga supaya langsung cepat juga diproses untuk dilimpahkan ke pengadilan supaya sidang. Nah, untuk memantau-mantau itu semua kan kita memang harus langsung menghadap ke jaksanya segala macamnya, dan bila perlu juga kita akan bersurat untuk minta perlindungan hukum karena memang proses ini sudah sangat lama kan, sudah hampir 9 tahun, 8 tahun berjalan mau ke 9 dan tidak ada titik terangnya, hanya janji-janji saja yang diberikan oleh tersangka seperti mengulur-ngulur waktu gitu. Jadi kita memang akan mengejar supaya benar-benar ini diproses sampai ke persidangan. Jadi seperti kata Pak Panca tadi, bukan masalah materi lagi sekarang, yang penting mendapatkan keadilan saja.